Pemirsa, istilah zakon kabinet belakangan menyeruak menyusul dimulainya proses penyusunan kabinet kementerian pemerintahan baru Prabowo Subianto. Prabowo disebut hendak membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh kalangan ahli dan profesional. Lantas bagaimana tanggapan dari partai politik dan berikut informasinya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai mempersiapkan menteri yang akan mengisi kabinet bersama partai pendukungnya. Namun, alih-alih mempersiapkan posisi untuk politisi dari partai koalisi, Prabowo justru disebut-sebut malah mempertimbangkan mengisi posisi menteri dari mereka yang berasal dari ahli. Saat ini, Prabowo Subianto masih menggodok susunan kabinet dan memilih sosok terbaik untuk mengisi posisi tersebut. Di antara partai koalisi sudah mulai mengajukan nama dan mengajukan beberapa portofolio di kementerian. Terus di antara tokoh-tokoh juga sudah mulai disebut dan sudah mulai dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan pemilihan. Tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja Presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran untuk melakukan diskusi tentang postur pemerintahan di kabinet yang akan datang. Cita-cita Prabowo untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi oleh mereka yang berasal dari kalangan ahli dan profesional disambut baik oleh PDIP serta PKS. Harusnya memang kabinet itu diisi oleh kalangan profesional, baik dari akademisi, teknokrat, ya, dan juga politisi-politisi yang memang background-nya profesional. Tentu ketika Pak Prabowo mengangkat tema zakon kabinet, kami bersyukur. Karena kalau kata hadis Nabi, berikan pekerjaan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli, hancur. Nah, zakon kabinet itu kabinet ahli. Tidak mempermasalahkan dari parpol, non-parpol, profesional. Tapi dua hal, dia punya kapasitas dan punya integritas. Dia punya... Lantas akankah cita-cita membentuk zakon kabinet ini bisa terlaksana? Bagaimana pembagian posisi menteri untuk politisi dari partai koalisi? Atau justru kalangan ahli mendominasi kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, juru bicara Prabowo Subianto dan Hil Ansar Simanjuntak menjelaskan zakon atau ahli yang dimaksudkan Prabowo untuk mengisi pos-pos kementeriannya bisa berasal dari partai politik dan non-parpol. Meski begitu, penempatan profesional di kabinet nantinya dituntut tetap sesuai dengan bidang kementerian yang akan ditempati. Cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk zakon kabinet atau kabinet yang diisi dari kalangan ahli dan profesional dinilai sulit terbentuk jika sampai meninggalkan partai politik. Juru bicara Prabowo Subianto, Hil Ansar Simanjuntak menjelaskan, zakon atau ahli yang dimaksudkan Prabowo bisa berasal dari partai politik dan non-parpol. Prabowo disebut hanya ingin memastikan nama-nama yang disodorkan untuk jadi menteri harus benar-benar ahli di bidangnya. Nah, Pak Prabowo perspektifnya adalah perspektif keahlian. Perspektif yang ingin dibangun adalah bagaimana caranya bahwasannya anggota kabinet Pak Prabowo itu adalah para ahli-ahli. Nah, orang ahli yang dibutuhkan Pak Prabowo ini bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari luar partai politik. Jadi Pak Prabowo tidak dalam posisi mendikotomikan orang partai politik dan non-partai politik. Pak Prabowo menginginkan orang-orang yang disodorkan oleh partai politik dan berasal dari partai politik itu harus ahli, harus orang yang profesional di bidangnya. Dan itu pasti sangat banyak di partai politik. Kabinet baru di pemerintahan Prabowo Gibran dinilai akan tetap sulit lepas dari tokoh-tokoh partai politik, terlebih partai politik pengusung di Pilpres lalu. Hanya saja penempatan profesional dituntut tetap sesuai dengan bidang kementerian yang akan ditempati.
untuk menjadi menteri di negara ini itu nggak cukup bermodalkan zaken, tidak cukup bermodalkan kapasitas, kompetensi, dan keahlian. Satu syarat utama, dia harus berasal dari partai pengusung dan pemenang pilpres. Itu wajib hukumnya, Pak. Harus diakui menteri siapapun, termasuk menterinya Prabowo, pastinya berasal dari partai politik, terutama elit-elit kunci. Cuman kan penempatan dan proporsionalitasnya kan harus sesuai dengan portofolio. Misalnya kalau ada ketua umum partai yang memiliki latar belakang tentara, jangan ngurus tanah dong. Artinya dia kalau nggak kumham ya misalnya dia ngurus pertahanan kan begitu. Kalaupun toh menteri dari partai politik itu misalnya soal pendidikan, jangan tukang bisnis dong. Tapi dia profesor dan doktor yang saya kira pengalaman pendidikannya jauh panjang. Kan begitu jalan ceritanya. Selepas dilantik 20 Oktober mendatang, publik akan menanti apakah Prabowo akan teguh pendirian dengan cita-cita membentuk zakon kabinet atau pengaruh tokoh non-profesional di partai politik masih tetap mewarnai kabinet. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Kabinet Prabowo diperkirakan bertambah menjadi 41 menteri dan pejabat setingkat menteri. Jumlah tersebut menjadi pusat perhatian karena tertinggi sejak era reformasi. Lantas, apa tanggapan masyarakat terhadap wacana penambahan kursi kabinet ini? Dari saya mungkin pertama kan sebenarnya soal menteri itu hak prerogatif presiden ya. Dalam sistem presidensil, tapi yang jadi catatan adalah sebetulnya jangan sampai penambahan menteri ini atau mungkin dalam tanda kutip penggemukan kabinet ini jadi ajang bagi-bagi jabatan ya. Jadi yang saya harapkan nantinya juga tetap mengedepankan soal meritokrasi dan juga pembentukan kabinet zakon dan lain-lain. Kalau yang saya harapkan mungkin ke depannya yang seperti tadi saya sampaikan ya, semoga kalau memang benar penambahan jajaran di kabinet itu ada, supaya tidak cuma jadi ajang-ajang bagi-bagi jabatan dan masih mengedepankan meritokrasi dan juga kabinet zakon yang dimana diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu aja sih. Tanggapannya sih ya agar bisa, kan karena udah kabinetnya udah gemuk nih gitu, jadi ya harapannya sih bisa kerjasama dengan baik untuk lebih fokus lagi mengkawal isu-isu di masyarakat yang belum selesai gitu. Jadi kan kalau udah orangnya banyak kan harapan kami bisa lebih semuanya tuh jadi rata gitu. Jadi masalahnya tuh bisa selesai dalam waktu 5 tahun dan Indonesia bisa menjadi Indonesia emas gitu. Kalau menurut saya dengan penambahan kabinet di masa jabatan Presiden Prabowo nanti dengan penambahan menteri ya menurut saya sih bisa wajar aja ya karena tugasnya banyak untuk untuk menjalankan tugas di negara Indonesia ini tugasnya banyak karena banyak wilayah juga, banyak provinsi juga dan juga harus banyak dibenahi juga. Harapannya supaya Indonesia makin maju aja sih dan juga sejahtera untuk rakyatnya juga.